Ibu. 4 film Indonesia yang mendunia. Halo teman-teman, selamat datang di channel Film Generasi. Kualitas film Indonesia perlahan mulai meningkat dan mampu bersaing di industri perfilman dunia. Sejumlah aktor tanah air juga dilirik untuk beradu akting dengan para aktor internasional. Bahkan beberapa film karya anak bangsa juga mampu berbicara banyak dan meraih penghargaan bergengsi. Tentu hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia, khususnya di kalangan sineas. Situs Okezone telah merangkum beberapa film anak bangsa yang sukses mendunia berdasarkan rating dari IMDb, Internet Movie Database, dan rating Tomatoes. Berikut adalah 4 film Indonesia yang mendunia. Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Film Generasi. Oke, lanjut. Kucumbu Tubuh Indahku. Film Kucumbu Tubuh Indahku merupakan film Indonesia yang disutradarai dan ditulis oleh Garin Nugroho. Film ini ditayangkan pertama kali di Festival Film Internasional Venesia ke-75 dan kemudian ditayangkan di Festival 3 Benua Nantes. Kucumbu Tubuh Indahku menceritakan kisah perjalanan hidup Juno, yaitu Muhammad Khan, sejak kecil hingga dewasa menjadi penari di sebuah desa di Jawa yang terkenal sebagai desa penari Lengger Lanang, yaitu jenis tarian perempuan yang dibawakan penari laki-laki. Kehidupan Juno kecil yang dibawakan oleh Raditya Evandra adalah kehidupan peleburan tubuh maskulin dan feminim yang terbentuk alami oleh kehidupan desa dan keluarganya. Namun perjalanan hidupnya selanjutnya adalah perjalanan kehidupan penuh trauma kekerasan tubuh. Trauma kekerasan politik yang dialami ayahnya menjadikan Juno hidup sendiri. Kehidupan masa kecil Juno yang serba sendiri di desa miskin menjadikan dirinya menjadi ibu dan bapak bagi kehidupannya. Juno dalam kesendirian melihat banyak kekerasan yang muncul di sekitarnya. Film ini mendapatkan rating IMDb 7,5/10 dan rating Tomatoes 88% dari skor audiens. Pengabdi Setan. Film ini merupakan film horor Indonesia garapan Joko Anwar. Film ini juga menceritakan film remake dengan judul yang sama pada tahun 1980 lalu. Film ini juga ditayangkan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Pengabdi Setan menceritakan tentang keluarga Rini yang diperankan oleh Tara Basro yang mengalami kesulitan ekonomi. Rini tinggal bersama ibu, ayah, nenek, dan adik-adiknya, Tony, Bondi, dan lain-lain. Rumah tempat mereka tinggal berada di pinggiran kota dekat pemakaman. Ibunya yang dulunya seorang penyanyi sukses menderita penyakit misterius. Hal itu bertambah berat karena ayahnya mengalami kesulitan ekonomi. Setelah ibunya meninggal, ayahnya pergi ke kota untuk menjual rumah. Sejak itulah kejadian aneh dialami Rini dan penghuni rumah lainnya. Sang ibu kembali ke rumah bukan hanya mengunjungi anak-anaknya, tapi untuk membawa salah satu dari mereka. Film ini mendapatkan rating IMDb yaitu 6,6/10 dan rating Rotten Tomatoes yaitu 90% tomatometer dan 77% skor audiens. The Raid. The Raid merupakan film aksi seni bela diri asal Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans. Film ini tayang perdana pada Festival Film Internasional Toronto 2011 sebagai film pembuka untuk kategori Midnight Madness dan dipuji oleh para penonton di sana sebagai salah satu film aksi terbaik. The Raid juga berhasil mendapatkan penghargaan dari luar negeri seperti penghargaan dari Toronto, Irlandia, Skotlandia, Prancis, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. The Raid menceritakan misi sebuah pasukan tentara untuk menyerbu gembong narkoba di sebuah gedung. Serbuan ini merupakan aksi gelap yang dipimpin oleh Jaka
yang diperankan oleh Joe Taslim dengan anak buahnya yang tergolong baru di medan laga. Gembong yang dihadapi bukan main-main. Para tentara langsung dikepung sesaat mereka masuk ke gedung kumuh tersebut. Adu jotos pun tak terhindarkan. Baku hantam sampai baku tembak terjadi tanpa peringatan dan kompromi. Rama yang diperankan dengan Iko Uwais dihadapkan pada masalah yang sudah ia tinggalkan di rumah bersama sang istri yang tengah hamil. Tak disangka, satu masalah bertambah saat ia bergabung dalam penyerbuan. Motif dibalik penyerbuan makin terasa janggal ketika sersan tentara itu yang diperankan oleh Pierre Gruno terlihat merahasiakan penyerbuan maut ini dari markas besar para tentara. Film ini mendapatkan rating IMDb yaitu 7,6/10 dan rating Rotten Tomatoes yaitu 86% tomatometer dan 87% skor audiens. Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Film Marlina si pembunuh dalam 4 babak merupakan film Indonesia yang tayang pada 16 November 2017 lalu. Film yang dibintangi oleh Marsha Timothy ini didistribusikan ke 18 negara, termasuk diantaranya Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa dan Asia Tenggara. Marlina si pembunuh dalam 4 babak menceritakan tentang sekawanan 7 perampok di sebuah padang sabana Sumba. Mereka mendatangi rumah seorang janda bernama Marlina yang diperankan oleh Marsha Timothy. Para perampok tersebut mengancam nyawa, harta, dan juga kehormatan Marlina di hadapan suaminya yang sudah berbentuk seperti mumi yang duduk di pojok ruangan rumah tersebut. Film ini mendapatkan rating IMDb yaitu 7,0/10 dan rating Rotten Tomatoes yaitu 90% tomatometer dan 80% skor audiens. Itulah 4 film Indonesia yang mendunia. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rocketers.